ada penyebaran nih konten-konten dewasa terus bisa dijangkau oleh anak-anak kecil ya mungkin yang menyebar itu loh yang langsung ditangkap langsung dikena sanksi atau apa gitu loh yang menyebar. Harus ada tindakan tegas dari pihak negaranya. Misal nggak ada penindakan tegas ya gimana toh kan film-film aja sekarang langsung dibaca kayak agak lain kayak gitu kan. Kemarin kan langsung Gak usah promosi, tapi kan belum masuk belum 1 bulan langsung kena gitu loh. Dibacakan kan mungkin harusnya. Berarti penting gak sih kalau misal mau nonton bokep kayak gitu harus verifikasi dulu KTP? Mungkin penting sih. Penting iya benar. Verifikasi udah di atas. Berarti kan udah sesuai dengan umurnya gitu loh, sesuai dengan cangkupannya lah. Emang semakin dewasa semakin butuh konten-konten seperti itu. Karena kan itu penyemangat kehidupan kita kan buat itu tonggak kehidupan nomor 1. Ya Allah ini bahasanya. Oke, kembali ke tadi dari mulai sunat ya. Kenapa orang Jawa itu disunatnya ketika udah mau SD. Ternyata memang seperti itu. Ada juga pepatah ketika memang disunatnya itu masih balita pertumbuhannya terhambat. Itu sih yang menjadi pertanyaan. Oke, perkenalan dulu dari tadi kita udah perkenalan. Ini udah pembahasan belum ada yang kenal ya. Betul. Halo, nama saya Anang Hidayat, saya dari Jawa Barat, Sunda asli. Ibu Jawa Tengah. Silakan. Saya Muhammad Firdaus, saya dari Tegal, asli Tegal Pret, lahir di Tegal, ya tetap Tegal ini. Orang apa kebenar. Oke, satu lagi, Mas. Oke, saya asli Tegal. Oh, Tegal. Asli Tegal. Ya, saya asli Brebes, cuman emang pengalaman atau riwayat pendidikan saya itu di Tegal. Lahir asli di Tegal lahir, cuman ya orang tua dua-duanya di Brebes karena ya kita lahir di rumah sakit di Tegal ya. Jadi kelahiran di Tegal, cuman ya untuk alamatnya tetap di Brebes. Kelahiran Tegal, alamatnya Brebes. Oke. Gitu, teman-teman. Kita disatukan di sini ya karena di mana ini? Di mana? Di Pokoknya pasar Telo. Kalau kalian lihat pasar Telo ya utara aja. Ketemu lah. Kita bisa ngops ngopi santai, ngobrol santai. Mumpung masih belum lulus. Ya, betul sekali. Kalau lulus. Ya. Aduh. Sejauh mana sekarang progres skripsi ini teman-teman berdua ini? Kalau saya sih kan memang sering upload ya, maksudnya ini perkembangan saya kan tadi aja tinjauan pustaka belum ada gitu kan. Mas Firdaus nih sejauh mana? Mungkin tak kritik ya sistem dari kampusnya gitu. Kampus mana sih? Wah, aku juga nggak tahu. Intinya salah satu kampus di Jogja ya. Mungkin nggak cuma saya mengalami, mungkin mahasiswa yang lain juga mengalami gitu. Mungkin apa kritiknya jadi? Iya tadi katanya mau kritik. Katanya mau kritik. Apa kritik itu yang penting membangun. Betul. Jadi seperti yang saya katakan waktu itu, untuk kritikan itu jangan jadikan sebagai cemoohan sehingga kita itu menjadi down, tapi kritikan itu sebagai motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi gimana kritiknya tadi? Sampai saat. Jadi progresnya mana? Judul udah. Judul aman lah. Proposal enggak, belum. Proposal. Oke. Proposal. Mas Rizky gimana? Dari saya sendiri ya masih sama sih. Masih tahapan proposal lah. Proposal proses tinggal pengajuan kan ya, enggak tahu ngajunya kapan, masih sibuk dosennya. Sibuk dosennya apa mahasiswanya? Jangan. Ada keluh kesah nggak ketika kuliah di Jogja ya? Karena Jogja itu kan salah satu kota pendidikan yang memang banyak sekali warga yang di luar Jawa atau luar ada Sumatera,
ada Bali kan, ada NTB, NTT, Sulawesi, Kebumen. Ke sini ada orang Kebumen. Ada orang lain. Silakan. Boleh sini. Ini. Orang gitu. Kebumen sangat Oh, oke. Nanti di enggak apa-apa, ini baru pertama. Jadi gimana? Yogyakarta. Kenapa harus Jogja? Asik nih. Jogja. Karena ada iklan Facebook. Ya gimana, Us? Kok bisa sampai ke Jogja? Kenapa harus Jogja? Oh, dari awal mungkin kelas 3 mau ke lulusan, aku mau kuliah nih harus di Jogja, atau mungkin pengen di Jogja kuliah sekalian jalan-jalan atau gimana gitu. Kalau kuliah sih nggak ada keinginan untuk kuliah ya, mungkin ya nggak ada sama sekali untuk keinginan kuliah. Nah, terus waktu itu kan ya biasa kita kan angkatan COVID. Ya, angkatan COVID. Mau kerja ya dari perusahaan-perusahaan PT-PT ya bukannya menerima tapi mengeluarkan PHK. Ya kan kita ya lulus ya cuma ya COVID tidur apa-apa, nggak ada kegiatan efektif gitu loh. Pengangguran kita berdaya. Ya angkatan COVID gitu. COVID pertama. Terus bapakku kan biasa kalau kerja ya sambil itu radio. Oh ada, iklannya sampai radio juga. Sampai radio juga. Iya, radionya iklan kuliah gratis gitu. Oh iya. Kan ada itu kuliah gratis. Jadi bapakku tergiur. Rima FM. Dari mana cuma tidur gitu kan. Ya mending coba daftar kuliah gitu. Asalnya sih aslinya nggak mau ke luar kota kan, ya dibolehin toh. Oh iya. Anak bungsu. Dibolehin. Ya cobalah daftar ke warisan banyak. Yo banyak yo. Adalah tanah berapa meter. Ya lanjut gimana? Daftarlah di daerah Tegal sama Brebes. Di Tegal sampai tes udah keterima, tapi saya harus bayar duluan gitu. Berapa tuh? Bayarnya ya 4 juta kan sesuai dana itu. Oh iya. Sama uang pangkal gitu. 4 juta. Setelah itu baru dikembaliin uangnya setelah turun dana beasiswanya gitu. Nah, terus aku tanya bapak, gimana Pak? Sedia enggak bayar segitu? Kalau segitu enggak punya. Akhirnya ya tiba-tiba ada iklan dari Instagram. Oh, di Instagram. Untung. Ya, makuntung. Kuliah gratis sampai lulus ya. Mana ada sih yang enggak tergiur gitu loh. Kita orang desa. Sudah bekerja sebelum sarjana. Ada iming-iming gitu kan. Ada miming gitu kan ya. Sudah bekerja sebelum sarjana. Ya, mana ya pasti tergiur lah. Dengan miming ya, marketing itulah gitu. Hebat ya, marketingnya berarti. Wis kampus keren bos. Alma Mater hijau. Jadilah ngobrol sama bapak, Pak gimana ini Pak? Dapat diterima di kampus Jogja gitu. Keren. Kampus Jogja bener. Orang-orang desa kan nggak tahu tau, yang penting udah di Jogja, wah keren. Paling udah cuma UGM, ya bukan. Ya bukan, tapi di Jogja gitu. Jadi kalau ditanya kuliahnya di mana? Di Jogja. Di mananya? Kota Jogja ya kan. Di mananya lagi? Dekat Malioboro. Gitu. Ikonik banget lah. Malioboro di kota Jogja kan. Akhirnya ya udahlah. Yang penting kamu mau kuliah ya udah kuliah. Yang kan kesempatan datang 2 kali toh. Asik, tapi kesempatan datang kepada orang yang tolol. Pada orang yang tidak berhenti berusaha. Betul. Yang penting kita berusaha, guys. Terus jangan lupa berdoa. Jadi konten pertama. Jadi akhirnya masuklah ke kampus yang di Jogja. Masih corona itu. Udah masuk intinya ya. Berarti angkatan berapa? Angkatan COVID lah 2020 ya. Mas Rizky gimana? Bukan keluh kesah ya. Cerita-cerita perjalanan pendidikan kok Jogja? Kenapa harus Jogja?
ikonik. Ya kalau dari aku sendiri sih sebenarnya emang niatnya itu dari awal SMK mau bekerja sebenarnya. Cuman karena pertama halangan dari umur. Pada saat itu umur kan mungkin minimal tuh kalau di perusahaan di tempatku sekolah di SMK aku tuh minimal 18 tahun dan aku baru 17 tahun tuh di kelas 3 udah mau kelulusan itu. Cuman waktu itu sempat lolos tahap apa namanya psikotes bukan tahap awal matematika dasar tahap itu lolos, terus juga apa namanya tahap psikotes lolos, cuman di tahap yang ketiga di tahap apa namanya medical check up dimana kita dicek seluruh badan lah, kesehatan badan apa sampai ketinggian. Nah di situ nggak lulus karena tinggi juga kurang karena ada pabrik gitu ya. Jadi pabrik dia kan di apa namanya kalau pabrik mesin-mesin kayak gitu kan perlu tinggi badan tuh 160 ke atas lah. Jangan lupa udah kayak TNI ya. Iya. Di sana tuh makanya mesin-mesin. Apa namanya dari situ aku masih jauh dari 164, waktu itu masih sekitar 155 atau 153. Dari situ udahlah ini percuma juga kan kita daftar lagi tetap nggak lolosnya pasti di situ di lah. medical check up. Kita mengejar dia. Kan yang nggak bisa digapai mending kita coba cari alternatif lain. Kebetulan teman menawarkan untuk kuliah gratis lah. Waktu itu belum ada kepikiran buat di kampus yang sekarang. Ada kampus yang sekarang ya ada. Karena kepikiranku dari temen kan masih ngejar di kampus-kampus yang lumayan dikenal lah, negeri-negeri di Semarang dan Jogja. Cuman emang tujuanku pas beralih dari bekerja ke apa namanya kuliah itu emang udah pengennya di Jogja lah, intinya di Jogja. Nah dari awal SNMPTN, SBMPTN itu aku ambil Jogja semua dan ya alhamdulillah belum rezekinya untuk masuk ke PTN negeri Jogja gitu. Sampai ya tadi sama juga kayak Mas Ido dapat iklan di IG. Kampus kita salah satu kampus yang mengiklankan di IG bahwasanya kita bisa kuliah dari awal sampai lulus gratis dan juga dapat tambahan uang saku dan ada bayar 1 juta dulu ya pertama 1 juta itu pun bisa dicicil itu jadi nggak memberatkan kita orang tua kita gitu. Betul, pas bilang sama orang tua juga orang tua udah setuju, walaupun ya setelah itu udah diterima ada lagi sebenarnya di Semarang, cuman emang orang tua kayaknya udah cocoknya di Jogja. Di Jogja karena Jogja ya apa namanya kota pelajar. Emang dipandang kota-kota lain emang Jogja paling bagus. Paling bagus. Betul. Sama orang tuh juga emang apa ya, kalau kita orang Jogja itu pulang tuh apa namanya yang ditunggu tuh kayak sopan santun juga ramah tamahnya. Soalnya emang kultur sok di Jogja tuh kayak kita nggak kenal tapi saling senyum saling sapa gitu loh. Itu bener-bener ya kayak monggo. Kalau di sana tuh kita monggo diliatin doang gitu. Serius. Makanya itu bener-bener kayak buat kita kultur sok ya. Di Jogja itu budayanya justru cuma masih melekat. Kalau ada mbak-mbak nih kita lewat apa permisi bukan apa kalau bahasa Jawanya bukan permisi apa monggo kula nuwun gitu kan nggih Mas pengen langsung nikahin gitu pengen cepet-cepet halal kula nuwun nggih Mas gitu atau Mbak dalem Mas wah langsung gitu ya sama sih kalau orang-orang Jawa juga sama tata sudah ya gitu pengen cepet halalin iya sama kayak tata sudah ke mas Jawa gitu ya mas Jawa ke tata sudah juga gitu namun lain teteh awewena tapi mau nanya ini ke apa ya, nah lanjutin dulu belum selesai tadi kuliahnya udah selesai ya ceritanya ya kita masuk ke kampus yang indah banget lah di Jogja dekat Malioboro, dekat Parangtritis, dekat apa lagi kan di kota tengah-tengah kota di kota Yogyakarta. Jadi pokoknya strategis masuk di kampus.
Gimana lagi ini? Oh, saya belum cerita ya. Dari Mas Anang sendiri kenapa kok bisa sampai ke Jogja gitu? Oh, ya memang dari di Sumedang juga kayaknya ada di Sumedang banyak, ada STIM Sumedang, ada UPI, ada Unpad, ada Joper kan sama-sama kota pelajar kan. Bandung Kota Kembang. Oh iya, Kota Kembang. Jogja ada pasarnya. Jadi kembangnya tuh ditumbuhin di sana, dipasarin di sini kayak gitu. Oke, kalau saya itu emang dari kelas 10 tuh udah tidak mau belajar lagi sebenarnya. Jadi pemikiran saya pas kelas 10 waktu itu tuh udah pengennya saya bisa apa nih keluar SMA gitu. Makanya dulu IPA saya. IPA dan setiap pelajaran tuh nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, tapi obeng, pespen kayak gitulah. Udah kayak SMK ya. Mekanik lah. Sampai parah. Pokoknya makanya ranking itu tidak penting kan. Yang penting sekarang saya bisa apa nih ketika keluar dari SMA itu kayak gitu. Makanya ranking 24 dari 25 kan kayak gitu. Itulah. Nah, akhirnya udah sempat mau kuliah di Jogja nih, di Jogja. Nah, daftarlah pertama itu di UNY. Keren dong UNY. Pendidikan informatika sama teknik mesin waktu itu. Nah, karena pas SMA saya tidak berpikir, tidak mementingkan nilai dan lain-lain, kan nggak bisa kita langsung bisa ikut SMBP kayak gitu kan, udah prestasi dari mana kan kayak gitu, nggak ada nilainya aja. Tapi buat teman-teman nih yang masih SMK SMA, jadi emang prestasi nilai itu penting kalau mau lanjut ke dunia perkuliahan. Kuliah negeri. Kalau ke swasta mah bisa. Yang penting ada gitu. Tinggal tunjuk aja kalau swasta. Tinggal tunjuk pokoknya kayak gitu. Nah, akhirnya setelah itu saya ikut UTBK-nya tesnya di Unpad. Habis itu ternyata enggak keterima. Pas pengumuman itu kan jam 3 sore lah pengumuman, enggak lolos. Maaf, Anda tidak lolos UTBK. Sedih dong. Nilai 300. Nilai 300. Apa dengan nilai itu? Sedangkan yang lain 700, 600 kan, 800. Nah, akhirnya 300. Itu posisinya kan karena rumah saya di Majalengka, saya tidur di rumah teman di Sumedang, di Tanjung Sari. Akhirnya waktu itu kita kumpul bertiga. Mereka juga sama nunggu itu UTBK. Yang satu nunggu UTBK, yang satu nunggu UNPTKIN dari UIN. Ya? Nah, itu UIN. SPAN dan kayak gitulah. Akhirnya yang satu keterima, yang dua enggak. Saya sama teman saya satu lagi, dan sekarang dia di Unsap, sebetulnya di STIE. Nah, pas itu ya udahlah naik gunung aja. Itu naik gunung kan, kalau udah stres kan naik gunung gitu kan, karena menikmati keindahan Tuhan gitu kan, daripada menyesali 3 tahun goblok kan kayak gitu. Naik gunung gak ada hasilnya kayak gitu, naik gunung. Nah, sebelum naik gunung hamin berapa jam tuh buka Facebook. Berarti Facebook. Masih pakai Facebook. Masih zaman. Di Facebook. Masih zaman. Itu ada iklan hijau-hijau gitu. Iklan hijau Facebook. Ini Jogja nih. Timik kan. Aduh, jeblosan. Stimik Jogja. Jakarta. Iya. Nah, itu. Kalau ngomong Stimik Jakarta pasti tertujunya Amiko. Ya pokoknya itulah. Akhirnya ketemulah iklan itu, habis itu iseng-iseng daftar. Kirim-kirim berkas lah, iseng-iseng. Nah, habis ngirim kan, mau naik gunung. Naik gunung sampai pos 1. Pengumuman. Cepet banget kan. Pengumuman, langsung ada pengumuman. Wih, biar keren nanti kita bukanya di puncak. Nah, naik dulu puncak sekitar 2 jaman. Pas di puncak gak ada sinyal, gak dibuka lah akhirnya. Turun ke bawah,
Anang Hidayat keterima, woi keren kan? Jogja bos, lihat di Jogja. Belum tahu kan kayak gimana. Akhirnya Jogja lah, bilang dulu ini ada bayar sekian kan. Telepon, karena saya nggak bilang naik ke gunung pas ditelepon. Di mana? Di jalan kan kayak gitu. Ini udah keterima di Jogja, tapi di sini harus bayar. Oh iya, ya udah diambil aja. Akhirnya udah nih, kebetulan pengen di Jogja, ya ambil di Jogja gitu. Jurusannya pun ya waktu SMA juga kan karena nggak belajar gitu ya, belajarnya tentang listrik dan ya sedikit masuk lab komputer kayak gitu. Ya udahlah, nah hayu aja gitu loh, ngikut aja informatika gampang gitu kan. Nanti pikirannya gampang. Pas udah masuk ya gampang. Coding tulis tangan kayak gitu kan. Jaringan komputer tulis tangan, IoT tulis tangan. Pengalamannya Mas. Udah ya, mungkin itu sedikit background kami. Background ini untuk episode awal kita pengenalan dulu. Nanti juga ada yang sedikit edit karena tadi ada pembahasan jorok. Kayak gitu. Jadi terima kasih ya. Semoga ini berkelanjutan. Diakhiri Mas Firdaus. Ya ini balik lagi ya guys, kalau mau masuk dunia perkuliahan kita harus belajar ya benar-benar tingkatkan nilai kalian untuk masuk ke universitas yang diimpikan gitu. Asik. Balik lagi di situ guys, jangan lupa makan. Oke. Dari kami. Ya, siap.